Dan yang terpenting adalah selalu bahagia teman-teman sekalian. Alhamdulillah ya, hari ini saya sangat berbahagia sekali, teman-teman Excellence sangat berbahagia karena alhamdulillah bisa menyatukan jadwal 3 guru-guru kita, ya, para inspirator leaders, ya, pemimpin. Ini sangat penting ya diundang, ya, karena hari ini kita kedatangan beberapa tamu-tamu penting, ya, selain ada Coach Fahmi, Bang Syafi Effendi, tentu saja sahabat saya Pak Agung Haryanto Wibowo. Saya ingin menyapa teman-teman karena undangannya ini tersebar sampai ke Eropa, ya. Salam bonjour, ya. Sekarang di Prancis itu siang menjelang sore, ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kenapa acaranya kita buat malam, ya. Karena teman-teman di Eropa seperti di Prancis, di Jerman, di Turki, di Belanda ini sore menjelang ya siang menjelang sore. Ya, perbedaannya 5 jam sehingga kita buat acaranya setelah sholat Isya, ya. Karena kalau misalnya hari Minggu pagi, ya saya sepertinya teman-teman punya banyak kesibukan, ya, para guru-guru punya banyak aktivitas di rumah, ya, sehingga paling ideal adalah setelah sholat Isya dan sambil makan malam, ya. Mungkin Bapak Ibu udah menyiapkan makan malam, ya, nggak kelihatan di sini menu-menunya, ya. Alhamdulillah, ya teman-teman sekalian, ya segera kita mulai karena saya tidak ingin berbasa-basi karena gurunya sudah siap, ya. Guru kita sudah siap, tapi sebelum itu karena ini adalah dalam rangka Hari Kemerdekaan, kita ingin bicara tentang kepemimpinan Indonesia masa depan. Kita berbicara tentang kita menghadapi masa setelah pandemi. Ya, ini luar biasa, ya. Jadi kita kemarin sempat penuh kekhawatiran, tapi hari ini dengan kehadiran guru-guru kita, insya Allah kita tidak lagi khawatir, kita sama-sama optimis. Kita punya semangat untuk bisa keluar dari kesulitan ini bersama-sama dan kita bahagia dan jadi pemenang insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah dalam rangka Hari Kemerdekaan, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke? Siap Bapak Ibu sekalian? Ya. Mohon kameranya dinyalakan, mohon makanannya disingkirkan, mari kita sama-sama menyanyikan dengan penuh semangat, ya, dengan penuh hikmat. Terima kasih, alhamdulillah, ya. Seperti rasanya seperti menang Olimpiade teman-teman sekalian, ya. Kita tadi mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, selanjutnya, ya, kita mulai juga dengan doa yang dipimpin oleh Pak Mabruri. Silakan Pak Mabruri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, sejenak kita tundukkan kepala mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kemudahan dalam menjalani segala aktivitas, dan tentunya kita mohon istighfar kepada Allah agar segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, segala puji kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tidak terhingga yang Kau berikan kepada kami. Atas ridho dan kuasa-Mu, perkenankanlah kami pada malam hari ini dengan penuh rasa syukur dapat berkumpul bersama secara virtual dalam wadah diskusi yang mudah-mudahan Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami yakin dan kami sadari bahwa kasih dan sayang-Mu sungguh terbentang luas tiada batas. Karena itu hanya Engkaulah tempat kami memuji dan bersyukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha menguatkan, kuatkanlah ikatan antar kami agar saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyokong kemajuan. Eratkanlah tali silaturahmi antar kami agar saling merawat persaudaraan, sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ya Allah, Tuhan yang berkahnya selalu dinanti, Engkau telah memberkati kami kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar ikhlas merawat kemerdekaan dengan sepenuh hati. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan dengan sepenuh hati. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kekuatan iman dan kemuliaan akhlak terpuji. Dengan kerja bersama mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh negeri. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, angkatlah wabah penyakit yang ada di dunia ini ya Allah. Angkatlah wabah COVID yang menyertai di dunia ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat afun ghafurmu, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Muliakanlah ya Allah kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang maju yang Kau ridhoi. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa. Jadikanlah bangsa kami ya Allah. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang soleh dan taat kepada kehendak-Mu. Berikanlah petunjuk jalan yang lurus untuk pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kemudahan bagi mereka untuk menunaikan tanggung jawab dan janjinya sebagai pemimpin untuk keberhasilan kehidupan bangsa kami menuju masa depan yang cerah menjanjikan. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukanlah pikiran, perasaan, dan hati seluruh anak bangsa. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya. Cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya. Cinta sesama saudara sebangsa. Cinta sesama umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin alhamdulillah bil amin ya Allah. Semoga ya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan karena ini acaranya diinisiasi oleh Indonesia Excellence Foundation ya, Yayasan Excellence Indonesia ya. Ini adalah panitianya, langsung ketua panitianya, ketua yayasannya yaitu adalah Pak Alfa ya, Ki Agus Alfa Riza. Silakan Pak Agus Alfa Riza ya, singkat padat. Kemudian kita segera akan mendengarkan guru kita Pak Fahmi, Coach Fahmi setelah Pak Alfa. Silakan Pak Alfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, yang kami cintai, para coach sebagai narasumber, terima kasih telah memenuhi undangan kami. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada para audiens yang tercinta yang semuanya serentak datang ke acara ini. Nah, pasti Bapak Ibu, teman-teman sekalian
pengen tahu apa sih ini, kenapa kita datang ke acara ini. Teman-teman, jangan lupa acara ini dibuat mengambil momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk menjadi negara Indonesia yang adidaya, kita perlu pemimpin yang cerdas, berintegritas, dan rasa nasionalisme yang tinggi. Nah, Bapak Ibu, adik-adik semua bakalan belajar nih sama coach yang luar biasa, yang bukan hanya hebat, tetapi sudah menghebatkan banyak orang. Bukan banyak lagi, jutaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya tidak mau berlama-lama, karena Coach Fahmi sudah di sini, Coach Syafi Effendi sudah di sini, dan Coach Agung juga sudah ada di sini. Coach Bilal juga ada, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka dengan semuanya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih ya. Sebelumnya saya ingin kasih sedikit acara kita supaya meriah, karena kita ini virtual. Jadi saya mohon nanti ketika para pembicara tampil, kita memberikan apresiasi yang tinggi lewat kamera kita ya. Tepuk tangannya kalau bisa muter ya Bapak Ibu sekalian ya. Begini ya, sehingga meriah gitu ya. Karena kita kan hanya sekotak ini ya. Jadi susah memperlihatkan kegembiraan kita gitu. Jadi tampilannya harus lebih heboh. Oke? Ya, karena kita akan ada beberapa hadiah ya, kursus belajar bahasa Jerman 1 level. Kebetulan di sini ada kepala sekolahnya Ibu Siti Makmuria yang memperhatikan betul ya kira-kira siapa yang akan mendapatkan tempat untuk belajar free ya 1 level bahasa Jerman ya. Jadi teman-teman sekalian ya bersiap-siap ya, juga siapkan pertanyaan-pertanyaan untuk para master coach kita ya. Nah, selanjutnya saya ingin kita siap-siap untuk memperkenalkan guru saya ini, guru yang membuat saya ini bersemangat ya, yang terus guru yang memiliki mantra luar biasa ya. Aduh, guru ini punya mantra banyak banget ya. Sampai-sampai saya ketika saya ini angkatan 19 ya. Belajar sama beliau, sekarang kalau nggak salah udah angkatan 60-an lebih lah ya, udah angkatan sebanyak itu ya. Dan beliau kalau misalnya memberikan materi itu tidak pernah tidak bersemangat ya. Jadi kita akan ya, saya tidak akan menjelaskan profilnya sudah disediakan oleh Coach Fahmi langsung ya. Jadi saya siap-siap Pak Mabruri ya. Saya ingin perkenalkan adalah nama lengkapnya adalah Imam Muhajirin Al-Fahmi SPD SEMM. Ya, beliau adalah guru yang sangat luar biasa, memberikan semangat selalu ya, ketika memberikan materi itu dengan semangat yang luar biasa ya. Kata-katanya tidak biasa untuk orang-orang Indonesia. Kata-katanya betul-betul menghujam sampai ke dalam diri kita. Nah, ini dia ya, ini adalah salah satu akibat dari beliau ya. Saya ngomongnya seperti ini, bersemangat ya. Jadi saya ingin memberikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, mohon kertas, pulpen, catatan, karena beliau akan memberikan banyak sekali ya, bagaimana kita bisa bersinergi, bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan-kesulitan ini bersama-sama ya, karena beliau punya banyak mantra. Insya Allah kita akan dengarkan segera. Pak Mabruri, profilnya Dr. Coach Fahmi. Dr. Imam Muhajirin Al-Fahmi, sarjana pendidikan, sarjana hukum, magister manajemen, atau akrab dipanggil dengan Coach Dr. Fahmi, adalah seorang pebisnis dan seorang pendidik yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun. Sebagai seorang pembelajar sejati, Coach Dr. Fahmi belajar ke semua guru, tercatat sebagai The First Indonesian International Total Leaders Coach Certified from LMIG, Mayor, Texas, USA. Coach Fahmi dikenal sebagai founder lembaga pendidikan terbaik tingkat nasional dan telah meluluskan lebih dari 60.000 peserta program di seluruh Indonesia. Founder Grounded Business Coaching yang telah melatih dan melahirkan ribuan business coach yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai penulis buku bestseller tentang bisnis dan kepemimpinan dan pemberdayaan anak muda. Bersama para guru, Coach Dr. Fahmi akan terus membumi, terus bertumbuh untuk menjadi kuat dan menguatkan, menjadi sukses dan mensukseskan,
menjadi besar dan membesarkan, serta menjadi tinggi yang meninggikan dalam melayani umat, bangsa, dan negara. Hadirin sekalian, Coach Dr. Fahmi. Luar biasa teman-teman sekalian ya. Mana tepuk tangannya yang meriah? Wah, luar biasa ya. Baik teman-teman sekalian, Pak Guru, Coach Fahmi, apakah? Wow, Masya Allah, semoga selalu sehat Coach. Ya, apakah Coach sudah main sepak bola pada minggu hari ini? Ya, beliau adalah salah satu pemain bola juga ya, sama seperti saya. Saya betul-betul terkaget-kaget ketika diajak beliau main sepak bola. Ya, sayangnya saya cedera saat itu, Coach. Mungkin kita akan ulang lagi permainannya. Ya, teman-teman sekalian, ya di hadapan kita sudah ada guru. Ya, beliau kemarin di sesinya, ya itu sempat menembus lebih dari 7.000. Ya, bahkan sempat keluar masuknya itu sampai 26.000. Ya, di sesi sekitar minggu lalu kalau nggak salah. Ya, jadi Coach mohon hari ini semangatnya tidak hilang ya, dan kita mohon diberikan ujangan ya, mantra-mantra agar kita bisa sama-sama keluar dari krisis kepemimpinan. Insya Allah kita menghadirkan banyak pemimpin-pemimpin muda, dan hari ini juga ada beberapa tamu-tamu ya, undangan-undangan kita dari luar negeri Coach. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berikan aplaus yang meriah kepada guru kita, Coach Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Tuhan yang maha tinggi dan maha meninggikan, Tuhan yang maha luas dan maha meluaskan. Shalawat, salam, dan cinta semoga tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama kita bersyukur atas karunia Allah yang luar biasa. Malam ini mendapatkan kesempatan untuk menyapa dan berdiskusi dengan para sahabat dari seluruh dunia. Wah, luar biasa ini. Senang, berbahagia atas undangannya. Tadi Mas Bilal sebelum saya berbicara, saya sudah lihat wajah peserta. Nah, jadi seperti biasanya saya wajah peserta ini harus saya lihat satu persatu. Jadi sebenarnya saya tidak terbiasa berbicara, tidak ada manusianya ini. Jadi karena saya suka berinteraksi ya, jadi kalau di kelas pun saya suka harus ada yang saya tunjuk-tunjuk ya, harus ada yang saya gebrak-gebrak mejanya. Nah, sekarang ini harus satu persatu wajah saya lihat, dari ada Mas Farid Budianto, ada Maulana Abdurrahman Wahid, ada Mas Bambang, ada Ibu Dea, banyak sekali ya. Jadi pertama-tama sekali lagi terima kasih yang luar biasa atas kesempatan ini. Baik, briefing on Indonesian leadership. Wah, ini tema yang sangat berat ya. Saya ingin membuka diskusi kita malam ini dengan satu statement saya, bahwa sebagai bangsa, sebagai anak bangsa, kita dipanggil untuk berkontribusi dan melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan agar Indonesia segera bisa bangkit dan kemudian hari menjadi bangsa yang besar kembali. Jadi kalau di Amerika barangkali kita boleh pinjam istilah Donald Trump, make Amerika great again ya. Jadi kalau kita di sini berarti make Indonesia great again. Kita menjadikan Indonesia hebat kembali. Seperti 14 abad yang lalu Sriwijaya, 7 abad yang lalu Majapahit, dan hari ini Indonesia harus kembali menyiapkan diri untuk kembali hebat untuk abad 21. Nah, sering saya sudah sampaikan bahwa sebagai tugas kepemimpinan bagi setiap orang, khususnya orang-orang muda, adalah memastikan bahwa
pada setiap fase kepemimpinan kita bisa melahirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan. Pada setiap akhir fase kepemimpinan, kita harus melahirkan seorang pemimpin yang mampu membawa solusi. Ya, jadi misalnya kalau akhir periodenya Pak Jokowi ini 2024 nanti Indonesia misalnya memiliki hutang 10.000 triliun, nah, misalnya, Amin. maka pada tahun 2024 itu kita harus mampu melahirkan seorang presiden baru dan seluruh jajaran kabinetnya yang mampu menyelesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, punya kapasitas untuk menyelesaikan hutang itu. Nah, kira-kira begitu pikirannya. Jadi ada kesinambungan kepemimpinan, ada kemampuan untuk bagi sebuah bangsa menyelesaikan persoalannya sendiri. Pertama, yang kedua, kita membutuhkan para pemimpin muda. Oh, ada Ibu Mulyani, Masya Allah. Kita butuh pemimpin muda yang hari ini mampu mengucapkan persoalan-persoalan bangsa dengan fasih. Hari ini kita membutuhkan setiap anak muda, setiap pemimpin, dari mulai pemimpin keluarga, perusahaan, komunitas, bahkan sampai kepemimpinan di level pemerintahan yang mampu mengucapkan dengan fasih setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Itu syarat pertama, ya, lahirnya para pemimpin di masa yang akan datang. Kita nggak bisa melahirkan kepemimpinan yang mampu memberikan solusi kalau kita tidak mampu mengenali setiap jengkal persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita hari ini. Dan karena itu kita membutuhkan itu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat hari-hari terakhir ini saya sangat concern ya pada upaya-upaya untuk mendidik orang-orang muda, bahkan pada usia yang sangat dini. Jadi anak-anak muda kita bawa ke tempat-tempat di mana persoalan sosial kita ada, dan mereka mengamati langsung, membuat narasi supaya mereka mampu menyelesaikan persoalan itu di kemudian hari. Jadi intinya adalah kita membutuhkan pemimpin masa depan yang well trained, yang telah di-training dengan baik, yang telah dilatih dengan baik. Jadi anak-anak kita, termasuk anak-anak saya punya insya Allah 2 putra, insya Allah 2 putra alumni ITB, 6 putri dokter, insya Allah. Saya didik mereka, ya, yang bahkan yang sekolah di Fakultas Kedokteran Gigi, saya didik bahwa suatu hari kamu akan jadi wali kota. Jadi saya ajak keliling Kota Malang, saya beritahu persoalan banjir, persoalan lingkungan, persoalan kemiskinan, pemukiman, transportasi, energi, pangan, dan seterusnya. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi saya membayangkan bahwa setiap ayah akan menjadikan rumahnya sebagai sekolah kepemimpinan bagi bangsa. Setiap kepala sekolah, setiap guru menjadikan sekolahnya sebagai sekolah kepemimpinan bagi lahirnya pemimpin masa depan. Setiap kiai, setiap pemimpin pesantren menjadikan pesantrennya sebagai sekolah kepemimpinan untuk lahir pemimpin yang berkualitas. Well trained. Jadi intinya adalah well trained. Bagaimana kita latih. Mungkin jangan hanya 10.000 jam ya, tapi 100.000 jam agar anak-anak muda kita punya kemampuan untuk mengucapkan setiap persoalan bangsa dan mampu memberikan solusi bagi persoalan-persoalan itu. Nah, mungkin di layar tidak muncul, tapi kita jalan terus. Ya, jadi ada persoalan-persoalan yang membutuhkan solusi, dan kita butuh orang muda yang well trained, ya, di training dengan baik, di manajemeni dengan baik, diberi tugas-tugas dengan baik. Nah, itu yang sebagai pengantar. Nah, saya ingin menegaskan bahwa
tugas kepemimpinan yang penting ya bagi orang muda, khususnya yang sekarang ada di luar negeri. Saya senang sekali, saya mendorong putra saya sekarang bekerja di perusahaan multinasional di Singapura dan sambil S2 di University of Texas di Austin. Saya mendorong anak saya untuk punya pengalaman bekerja di level tertinggi. Nah, ini kenapa saya suka dengan Excellent Institute ini, karena mendorong orang untuk jadi diaspora, mendorong orang untuk cari gaji yang tinggi, mendorong orang untuk hidup dalam lingkungan kinerja yang kompetitif. Jadi saya kira persoalan kita adalah anak-anak kita, anak-anak muda kita tidak punya kemampuan untuk beradaptasi di lingkungan yang sulit. Nah, itu. Anak-anak muda kita tidak punya kemampuan untuk beradaptasi di lingkungan yang berat, menekan. Nah, gitu. Saya tahu anak saya di perusahaan bekerja di luar negeri, S2 di luar negeri, Masya Allah, ya, kepalanya pusing setiap hari. Tapi saya terus mendorong, memberikan dorongan, suatu hari izin untuk mengundurkan diri. Saya bilang tidak ada alasan untuk mengundurkan diri. Jadi kemampuan kita untuk melatih orang-orang muda agar punya kemampuan yang hebat di masa depan. Asumsinya adalah bahwa masa depan bangsa penuh persoalan. Bahwa masa depan bangsa membutuhkan kemampuan. Ya. Maka orang-orang muda harus menyiapkan diri. Ya, menyiapkan diri, menangguhkan diri, meluaskan pengetahuan. Indonesia berdaulat, ini butuh anak-anak muda yang berdaulat. Nah, karena itu anak-anak harus dilatih, anak-anak muda dilatih untuk membangun kapasitas diri. Ya. Jadi punya value, punya kemampuan untuk membangun inovasi, kreativitas yang menghasilkan value. Yang kedua, punya aset, terutama aset pengetahuan, aset pengalaman. Kemudian yang ketiga, sudah pasti bahwa mereka harus mulai punya kemampuan untuk menciptakan uang, untuk menciptakan mesin uang. Jadi anak-anak muda kita harus punya kemampuan untuk menciptakan mesin uang. Punya uang yang banyak, ya. Karena kalau mereka nggak punya uang yang banyak, mereka nggak akan jadi apa-apa, nggak akan bisa membiayai cita-citanya. Ya. Kemudian yang keempat, mereka harus berpikir apa yang bisa mereka berikan, apa yang mereka akan tinggalkan, nah, bagaimana nama mereka akan ditulis. Nah, gitu. Jadi orang muda harus tahu bagaimana kira-kira nama mereka nanti akan ditulis dalam buku-buku sejarah. Yang kelima, membangun network. Jadi pemimpin kita harus punya teman di luar negeri, punya teman global, ya, punya teman di banyak sekali bagian belahan dunia. Ya, karena itulah saya takjub mendukung luar biasa aktivitas yang dilakukan oleh Excellent Institute untuk mendorong anak-anak kita belajar di luar negeri, bekerja di luar negeri, ya, seperti yang saya juga lakukan untuk putra saya. Yang keenam, contribution. Apa yang akan dilakukan untuk masyarakatnya, organisasinya, bangsanya. Jadi mereka sudah merancang kontribusinya. Ya. Kemudian yang ketujuh, kolaborasi. Nah, ini kemampuan untuk membangun kolaborasi, terutama global collaboration. Ya, bagaimana mereka bergaul di lingkungan masyarakat global. Yang kedelapan, merancang global civilization, ya, atau peradaban multinasional. Ya, kita kenal bahwa hari ini disebut dengan global citizen. Ya, jadi manusia sudah tidak ada batas. Ya. Nah, ini 8 yang saya sebut sebagai leadership responsibility, sebagai dasar lahirnya pemimpin di masa depan. Kemudian bagaimana kepemimpinan, tugas kepemimpinan atau leadership control. Leadership controlnya bagaimana? Bagaimana seorang pemimpin
kita belajar memimpin orang, team building, punya tim. Nah, gitu. Jadi siapapun nanti kita harus menyiapkan diri agar anak-anak muda kita punya kemampuan untuk membangun tim. Ya, ini tentu sangat berat ya. Saya sebelum saya pensiun di usia 50 tahun, saya mengelola 1.000 orang karyawan di 28 kota. Wah, ini peningnya sudah setengah mati gitu. Jadi tidak punya latar belakang sebagai pebisnis, orang tuanya petani. Nah, jadi mobilisasi sosial ini harus kita dorong agar kita terbiasa untuk mengelola orang, ya, mengelola manusia. Karena itu cikal bakal kepemimpinan. Jadi bagaimana anak-anak kita, orang muda belajar membangun tim. Ya. Yang kedua, membangun budaya organisasi yang baik. Ya, budaya kerja unggul, budaya kreatif, inovatif, respect pada orang lain, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, fokus kepada action dan execution. Nah, ini anak-anak muda kita harus didorong, para pemimpin masa depan kita dipersiapkan ya untuk fokus kepada action ya dan execution. Kemudian yang keempat pada kinerja, ya, membangun kinerja unggul. Jadi kalau punya sekolah, sekolahnya hebat. Kalau punya perusahaan, omsetnya terbaik. Kalau punya bisnis, bisnisnya bertahan. Yang kelima, productivity. Kemampuan kita untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang banyak. Yang keenam, sustainability, menjaga keberlangsungan. Yang ketujuh, get result, menghasilkan. Jadi ini banyak sekali orang-orang kita belum punya tradisi untuk berorientasi pada hasil. Dan terakhir, competitiveness. Nah, ini menurut saya competitiveness, daya saing, bersaing, mentalitas, ini yang saya bangun di keluarga saya. Nah, saya walaupun ini sering saya tampilkan, saya mohon izin Pak Bilal menampilkan beberapa gambar dari cara saya membangun competitiveness untuk putra-putri saya. Di kamarnya saya tulis, hanya anak dengan juara 1 di sekolah boleh tinggal di kamar ini. Nah, saya ingin meletakkan